Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertemu di channel pelayanan kita ini dan saya berharap saudara diberkati Tuhan. Selamat Natal yang sudah kita lewati dan selamat tahun baru yang sedang kita tapaki pada hari ini. Saya percaya bahwa saudara memiliki di tahun yang baru semangat yang baru. Salam persatuan tubuh Kristus. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan kita untuk mengisi hari-hari kita di tahun yang kita tapaki pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Di awal tahun ini kami bersyukur masih bisa bertemu walaupun melalui media daring ini. Kami percaya bahwa kuat kuasa-Mu menyertai kami, memberkati hamba-Mu yang menyampaikan dan juga memberikan kekuatan bagi kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara-saudara, Natal sudah kita jalani. Di tahun-tahun yang lalu kita merayakan Natal, baik itu di gereja saudara, baik di rumah tangga saudara, baik di lingkungan kantor saudara, semua merayakan Natal dengan harapan bahwa berkat Natal tertanam dalam hati kita untuk menapaki tahun yang baru di tahun 2023 ini. Puji Tuhan saudara-saudara, kami seluruh staf pelayan Tuhan di Yefta Servant of God Ministry mengucapkan selamat Natal bagi saudara-saudara kami semuanya dan juga selamat tahun baru. Biarlah di tahun yang baru ini kita memiliki semangat baru untuk menapaki hidup yang semuanya adalah kasih karunia Tuhan bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara. Mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu pasal 3 ayat 20. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan saudara-saudara, di awal tahun ini ada firman Tuhan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, barang siapa membukakan pintu baginya dia akan masuk dan bersama-sama dengan dia dan akan makan bersama-sama dengan dia. Artinya ada relasi Tuhan inginkan di tahun yang baru ini, semakin hari relasi kita dengan Tuhan semakin erat. Ya, jadi kita menyadari betul bahwa kita bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hari lepas hari. Kita tidak gampang disesatkan dengan suara-suara yang lain, tapi kita selalu mengenal bahwa firman Tuhan yang kita dengar ya, dalam hati kita, dalam hidup kita adalah firman Tuhan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kita sebagai dombanya tentu mengenal suara gembalanya. Yesus sebagai gembala agung kita. Dia berkata dalam Wahyu 3:20, lihat aku berdiri di muka pintu. Apakah kita akan membiarkan Tuhan Yesus berdiri di muka pintu hati kita dalam hidup, di luar hidup kita? Karena kita sudah merasakan kemenangan, karena kita sudah merasakan diberkati, karena kita merasa kita mampu menapaki tahun 2023 ini dengan sendiri, dengan hartaku, dengan pangkatku, dengan kedudukanku. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berharap saudara bukan orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup saudara, menapaki tahun 2023 ini dengan penuh semangat, penuh optimis bahwa Tuhan Yesus senantiasa mendukung kita, menolong kita dalam setiap perkara yang kita hadapi. Dunia sudah mempertontonkan bagaimana orang yang mengandalkan kedudukannya, orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan hartanya. Manakala Tuhan izinkan ambil, Tuhan izinkan itu lalu daripada kehidupannya, maka terhinalah dia. Menyesal pun terasa tidak ada lagi kesempatan. Betapa Tuhan permalukan. Itu adalah pengingat buat saudara dan saya saat ini yang masih diberikan kesempatan memimpin jabatan, memiliki pekerjaan, memiliki harta benda, memiliki kehormatan dalam hidupnya. Jagalah itu. Undanglah Yesus masuk dalam kehidupanmu, masuk dan bersama-sama dengan saudara dalam aspek kehidupan.
Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 20 bagian A dikatakan mendengar suara Tuhan dan membuka pintu. Kita diharapkan begitu mendengar suara Tuhan, kita membuka pintu hati kita, mempersiapkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang mengenal gembalanya, yang mengenal intens dengan Tuhan, maka dia akan mengenal itu suara Tuhan atau suara lain, atau suara penyesat yang mengaku-ngaku sebagai suara Tuhan. Maka jangan heran banyak di antara saudara yang terjebak. Oh, saya mendapat visi ini, saya melihat visi ini buat saudara-saudara semuanya. Tetapi semuanya kadangkala kalau kita runtut dengan jejak perbuatan Tuhan, itu tidak sinkron. Seringkali kita berkata, kata Tuhan saya harus begini, kata Tuhan saya harus begini. Tetapi jejak perbuatan Tuhan tidak sinkron dengan apa yang dia lihat, apa yang dia katakan. Maka itu perlu kita koreksi. Betulkah itu suara Tuhan yang berbicara dalam hatimu, atau hanya sekedar perasaanmu yang diberhalakan menyebabkan dia semakin besar dan dia menguasai pikiran, otak, dan segala macam organ tubuhmu? Maka setiap langkahmu menganggap bahwa roh itu yang sebetulnya pekerjaannya bukan, kalau dikorelasikan dengan jejak perbuatan Tuhan, tidak sesuai. Visi Tuhan bagi umatnya adalah menciptakan umatnya semakin hari semakin ada perubahan ke arah yang lebih baik, bukan mengelantur. Bukan tanpa dasar, bukan tanpa patron, gampang berubah A dan B. Atau firman Tuhan yang didengar oleh nabi-nabi yang dipakai oleh Tuhan, A ya katakan A, B ya katakan B. Oleh sebab itu, hubungan kita dengan Tuhan menentukan kita, kepekaan kita di dalam kita mendengar suara Tuhan atau suara hantu. Jangan saudara gampang diperbudak oleh perasaan, oleh bisikan-bisikan yang sebetulnya itu adalah halusinasimu. Lalu engkau mengklaim itu adalah suatu penyataan Tuhan atas dirimu, tetapi perbuatanmu tidak tegak lurus dengan perbuatan Tuhan yang jejaknya tertinggal di dunia ini. Contoh kisah Natal. Apakah dia gaduh? Tidak. Tetapi karena Natal ada di situ, ada semarak di situ. Demikian juga pekerjaan Tuhan. Dia tidak gaduh, tetapi justru memimpin orang yang menerima visi itu, atau orang yang mendapat visi itu berjalan ke arah yang lebih baik dalam hidupnya, dalam pola pikirnya terhadap sesama, dalam menghargai sesama umat Tuhan, sesama anak-anak Tuhan. Dia mencontoh yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah visi yang benar, itulah penglihatan yang benar, itulah perbuatan Tuhan yang benar yang kita harus terima. Mendengar suara Tuhan dan membuka pintu. Kita akan baca Yohanes 10 ayat 3 dan 4. Yohanes 10 ayat 3 dan 4. Untuk dia, penjaga membuka pintu, Ya. dan domba-domba mendengarkan suaranya, Ya. dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Terus? Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Amin, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Waspadalah dengan suara-suara yang aneh, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita mengenal suara Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan sebagai gembala kita, maka kita mengenal persis suara Tuhan. Suara Tuhan yang kita dengar tentu mengajarkan kebaikan, mengasihi sesama. Tidak menganggap dirinya paling benar, tidak menganggap dirinya paling kaya, tidak menganggap dirinya paling mempunyai hikmat dan sebagainya. Tapi justru dia akan rendah hati.
semakin menyadari bahwa semua yang dia dapat, akal budi, kekuatan, hormat, kemuliaan, semata-mata karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saudara mengaku mendapat surat Tuhan, tapi sikap saudara berseberangan dengan jejak perbuatan Tuhan yang dicontohkan kepada murid-muridnya, saudara harus koreksi diri. Betulkah itu suara Tuhan yang saya ikuti? Betulkah itu suara Roh Kudus yang saya ikuti? Atau itu hanya suara kedagingan saya, karena saya kedagingan senantiasa ingin dihormati, ingin dihargai, dan akan marah kalau kehormatannya terusik, tanpa menyadari bahwa sesungguhnya itulah sebuah teguran. Berapa kali kita mendengar firman Tuhan, sebetulnya itu teguran buat kita, tapi kita berkata, kita langsung menuju pada individu yang menyampaikan, tidak memandang Tuhan yang menyampaikan itu semua. Di tahun yang baru ini, maka semangat baru harus kita tumbuhkan. Kita mengenal Tuhan, suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Kita juga sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel. Tuhan izinkan membuat kemah suci supaya umat Israel terhimpun dalam satu wadah, dalam satu sekumpulan bait suci atau kemah suci atau tabernakel. Barang siapa masuk, dia harus mengenal pintu gerbang yang di dalamnya mengandung arti pribadi Tuhan Yesus sebagai pintu masuk ke dalam kerajaan sorga. Setelah masuk, tidak dibiarkan begitu saja, tentu ada pengoreksian. Itulah jejak perbuatan Tuhan. Setelah ada pengoreksian, mau mengorbankan ego kita dan sebagainya, lalu mau dipermunikan hidupnya, dibasuh hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, hidup seturut dengan firman Tuhan. Maka dia mengenal suara firman Tuhan itu, karena dia melalui pintu gerbang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi di tahun yang baru ini, mari kita tinggalkan sikap ego kita. Belajar menyerah, mengenal suara Tuhan lebih jernih lagi. Bukan karena suara hatimu, suara dagingmu yang memberontak, sehingga menjadi berhala dalam hatimu. Karena sesungguhnya daging kita, keinginan kita lah ingin dipuji, ingin dihargai. Sehingga tanpa sadar kita mengecilkan keberadaan orang lain di sekitar kita. Tanpa sadar hati kita tidak mau menerima apa yang beda dari hidup kita, karena merasa kita paling dan segala-galanya di atas segala-galanya. Padahal jejak perbuatan Tuhan, jejak pelayanan Tuhan pada murid-muridnya, mengasihi sesamanya seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih. Jadi kalau di antara saudara dan kita memasuki tahun yang baru ini masih ada iri dengki, benci dengan orang tua, benci dengan sesama, benci dengan yang lain, sadarlah itu bahwa itu adalah perbuatan iblis, dan engkau masuk dalam perangkap dengan kesombonganmu, dengan congkakmu berkata bahwa saya orang yang paling benar, saya orang yang paling baik. Masing-masing kita introspeksi diri. Jangan engkau mau diperayun, diperdaya oleh anganmu, diperdaya oleh setan iblis yang ingin memperdaya otak, pikiranmu seolah-olah itu perbuatan Tuhan, seolah-olah itu berkat Tuhan, padahal itu hanya halusinasi kedaginganmu, karena engkau ingin disembah, karena engkau ingin dipermuliakan, karena engkau ingin tidak hina, karena engkau ingin dikatakan orang yang mampu dan sebagainya. Stop, sadarlah itu. Saudara dan saya sama di hadapan Tuhan. Kalau saudara mengaku satu tubuh, maka engkau akan mengasihi saudaramu yang lain dengan satu kasih di dalam Tuhan. Kalau engkau mengaku bahwa engkau mempunyai visi, engkau mempunyai penglihatan dari Tuhan, maka pekerjaan Tuhan itu tidak gaduh.
Dan rekam jejaknya jelas. Tuhan mengajarkan kasih, mengajarkan kalau orang diberikan visi, kalau visi itu sampai kepada orang, maka yang terjadi adalah perubahan ke arah yang positif. Bukan tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk. Sehingga otakmu diracuni oleh duniawi yang mengikatmu. Seperti halnya Lucifer. Karena kesombongannya dicampakkanlah ke bumi, dipermalukan luar biasa. Firman Tuhan kali ini keras menegur kita. Memasuki tahun yang baru dengan jiwa yang baru, semangat yang baru, semangat kebersamaan, semangat persatuan dalam tubuh Kristus, memuliakan Tuhan dengan sukacita. Kita akan saling menopang satu dengan yang lain. Egomu kau tanggalkan. Kalau engkau bersalah kepada orang lain atau ke orang tua, minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Atau kau datangi orang itu dan bersimpuh sujud di hadapannya. Ibu atau bapak, ampuni saya. Kakak, ampuni saya. Adik, ampuni saya. Saya tidak mau berkatku terhalang karena keegoanku. Maka Tuhan berbelas kasihan kepada saudara. Tuhan selamatkan saudara. Ingat, Tuhan datang, Tuhan lahir kandang domba yang hina. Kalau engkau merasa tidak berguna, merasa diasingkan, merasa tidak punya apa-apa, justru harus merendahkan diri. Bukan kesombongan yang kau tonjolkan supaya Tuhan hadir menuntun hidupmu hari lepas hari. Di dalam Alkitab ada contoh seorang raja yang sukanya mendengar nabi-nabi palsu yang jumlahnya sekitar 400. Selalu mendengar nabi-nabi itu yang hanya menguntungkan dirinya sendiri, menyanjung-nyanjung dia, tujuannya adalah harta dan uang. Jangan sampai saudara mendengarkan firman Tuhan yang menurut saudara yang baik-baiknya saja, tapi sementara firman Tuhan yang menegur saudara abaikan. Saudara terbalik hidupnya. Maka saudara akan mengalami masalah demi masalah dan saudara berkata Tuhan tidak adil. Padahal bukan Tuhan yang tidak adil, karena engkau yang tidak adil. Karena hanya menerima firman Tuhan yang baik-baik saja menurut pandanganmu, tetapi teguran Tuhan tidak kau pernah dengar dari awal. Maka jangan salahkan Tuhan. Manakala tangan Tuhan turun menghampiri saudara dengan kasih, tetapi sebagai ujian buat saudara atau cobaan buat saudara. Kalau saudara nanti baca di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 37, ayat 1 sampai 37, saudara nanti perhatikan, saudara baca di rumah, saudara lagi baca lagi, bahwa itu ada kisah tentang Raja Ahab, ya, yang lebih percaya kepada nabi-nabi palsunya, nabi-nabi yang dia hanya dibayar gitu. Ya memang pasti dia akan bernubuat atau berbuat yang baik-baik saja untuk raja itu karena dia dibayar. Tapi Nabi Mika, dia berbicara sesuai dengan firman Tuhan, menegur. Tapi apa yang terjadi? Sang raja tidak mau mendengar Mika karena dikatakan bahwa Asa tidak mau mendengarkan dia karena dia selalu mendatangkan malapetaka buatku, tidak membuat yang baik-baik. Dia pikir dengan hartanya bisa membeli nabi, bisa membeli penceramah kalau sekarang yang baik-baik saja, penceramah yang menegur atau pendeta yang menegur, tidak lagi dipakai. Ya, atau saudara terbuai dengan orang-orang yang tidak jelas. Kamu akan diberkati tahun ini, kamu akan diberkati tahun depan. Padahal itu tidak jelas, saudara. Jangan terbuai dengan semacam itu. Kalau hubunganmu dengan Tuhan beres, maka saudara akan bisa membedakan itu suara malaikat atau suara iblis yang menyerupai malaikat, menjerumuskanmu lebih dalam. Masuki tahun 2023 dengan penuh semangat dan semangat yang baru. Ya, lalu kalau kita kupas hal ini tentu panjang, tapi saya ingin memberi bekal kepada saudara, ingin memberikan firman Tuhan supaya kita bisa ingat bahwa biarlah nanti kita masuk dalam tahun yang baru dengan semangat yang baru. Begitu Tuhan Yesus berdiri di muka pintu, mengetuk pintu, kita sigap membukakan pintu. Mari Tuhan masuk mengatur segala hidupku. Kenapa? Nanti di situ ada jaminan. Coba kita baca ulang dalam Wahyu 3 ayat 20.
sebagai ayat terakhir. Lihat, aku berdiri di muka pintu Ya. dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, Ya. dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara, kalau kita mau menerima Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, ada jaminan dia akan makan bersama-sama dengan kita. Artinya ada pemeliharaan dari Tuhan untuk kita. Dan di situ juga tersirat bahwa orang-orang yang peka dengan suara Tuhan, karena hubungannya dia dengan Tuhan itu baik. Bukan hanya lip service, bukan hanya di mulut saja, oh saya baik, tapi jejak perbuatannya tidak terasa bagi orang lain. Bagi saudara mungkin sekarang yang mengalami tertekan, mengalami disingkirkan, dihina, tidak diorangkan, ingat, Tuhan berdiri di muka pintu hatimu, bukalah. Biar izinkan dia masuk, maka kau akan dipermuliakan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi memasuki tahun yang baru, kita membawa semangat yang baru, semangat persatuan di dalam tubuh Kristus, dan kenali suara Tuhan melalui doa-doamu, melalui hubunganmu yang baik dengan Tuhan. Singkirkan egomu, raihlah masa depan di tahun 2023 dengan penuh semangat, karena kita percaya dan Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Bagi saudara yang memerlukan tobangan doa dan lain-lain, silakan saudara hubungi nomor WA, WhatsApp yang ada di bawah nanti di akhir renungan ini. Atau mungkin bagi saudara yang terbeban untuk memberikan persembahan kasih atau menopang pelayanan supaya lebih banyak jiwa dimenangkan, silakan. Baik ucapan syukur, silakan. Kiranya Allah memberkati saudara dengan berkat yang luar biasa. Tanamkan sikap optimis dalam hidup kita, masuki tahun yang baru dengan semangat yang baru. Haleluya, saudara-saudara. Salam persatuan tubuh Kristus. Amin. Bersyukur hanya pada Yesus untuk kasih dan